Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad kemana aja, Ustaz Somad gimana aja, ikuti Hai Guys Official. Subscribe, like, and share, comment. Assalamualaikum. Kami ke Indragiri Hilir dengan supir Ustadz. Akunnya supir Ustadz, ini orangnya guys. Ganteng tidak? Masih lajang guys. Cuman bermasalah di skripsi guys. Payah mencari dosen. Dosennya menghilang-menghilang. Jembatan, salah satu jembatan di Tembilahan. Rumbai itu kan baru. Jembatan Rumbai. Di dalam perjalanan ini banyak cerita yang akan kita dengarkan, terutama dalam kaitan bagaimana fenomena hari ini sebuah partai politik yang membuat surat edaran untuk membolehkan para kader-kadernya untuk berpoligami. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana pendapat dari Kepala Pengadilan Agama. Kepala Pengadilan Agama ini bukan kaleng-kaleng guys, karena dia sudah menjadi Kepala Pengadilan Agama Siak, Pelalawan, dan sekarang Inhu. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Oke? Assalamualaikum Pak Hakim. Salam, siapa itu? Iya. Hah? Nggak ada, ini video. Oh, video. Maksudnya itu gimana? Pak Hakim kan banyak sudah menjadi ketua pengadilan agama ya, mulai dari Siak, Pelalawan, dan sekarang Inhu. Gimana tingkat perceraian di kehakiman pengadilan agama itu Pak? Ya, pada umumnya rata-rata tiap tahun tuh makin meningkat. Meningkat ya? Ya, dan faktornya tuh banyak. Ada yang karena ekonomi, ada yang karena ada wanita lain, karena pihak ketiga, dan itu rata-rata dua faktor itu yang paling banyak yang mempengaruhi. Ada sekarang fenomena baru, apalagi ada kebijakan dari salah satu partai itu untuk nikah para janda. Gimana Pak Hakim? Apakah banyak yang sudah meminta izin menikah? Oh, kalau untuk izin menikah untuk saat ini ada dua yang paling banyak. Itu pertama dispensasi, itu karena umur belum mencukupi batas minimal. Nah, itu yang memang sejak adanya aturan 19 tahun, nah, itu udah banyak itu minimal masa perkawinan 19 tahun, maka banyak yang terutama di daerah-daerah itu yang 16 tahun, kalau dari kampung udah gadis kan, udah besar tahun nikah itu udah banyak. Di Rengat itu bahkan ada dalam satu minggu itu sampai 16 perkara disidangkan orang yang izin itu. Nah, yang sekarang ini ada pula ini mulai muncul izin poligami nih. Izin poligami ya Pak? Gimana tren lagi nih? Ya mudah-mudahan ya, artinya ada hikmahnya, karena juga poligami sebenarnya secara aturan negara kan diperketat, bukan berarti dilarang, enggak. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, ada alasan-alasan yang harus dipenuhi dulu persyaratan untuk dikabulkan izin poligaminya. Iya. Fenomena baru ini mulai. Fenomena baru ya? Iya. Sejak surat beredar itu ya? Oh ya mungkin sebelumnya ada juga yang mungkin mampu dia, dan yang beredar nih ya makin menambah lah gitu kan, menambah alasan kenapa berpoligami gitu. Kalau dulu kan ada orang yang mungkin karena istrinya sakit, karena alasannya sehingga poligami, atau karena alasan lain. Nah, sekarang ada timbul lagi alasan yang lain lagi gitu. Ini berarti menambah alasan poligami tersebut. Fenomenal baru muncul lagi. Izin poligami itu dari pengadilan agama. Agama.
diajukan yang para pihak. Diajukan satu di ACC baru Ya, suami nanti kita biasanya hakim akan memeriksa apakah karena terpaksa alasan inti poligami itu. Iya. Karena memang secara asasnya diperketat gitu kan, agar tidak timbul fitnah, terutama untuk hak-hak istri sebelumnya itu harus dijaga. Dari segi harta bersama harus dicatat bahkan. Iya. Itu wajib, persyaratan wajib. Yang kedua, ada izin benar-benar dari istri gitu kan. Istri pertama itu benar-benar dihadirkan ke pengadilan. Iya. Jadi agak ketat, tapi bukan berarti tidak boleh gitu kan, itu aja. Bukan berarti dilarang, enggak. Negara menjamin hak-hak wanita mungkin dari segi aturan ketat supaya tidak ada timbul permasalahan di kemudian hari. Iya. Bagus. Saat ada fenomena saat orang membandingkan poligami ini merusak emansipasi wanita, hak wanita, melecehkan, gimana itu? Kalau itu kan dari segi motif ya, artinya mungkin efeknya seolah dibuakan ya. Karena ada tuh kaum ini feminimis ya. Ya, dari bahwa itu melanggar mungkin nggak ada istilah itu, mungkin yang kalau wanita kan boleh dua, kalau laki-laki nggak boleh mereka dua, nggak ada ini. Tapi yang jelas gini, kalau saya nggak mau komentar terkait masturbasi, kami secara hukum itu kan dibolehkan, tapi tentu ada hal-hal yang harus dijaga, hak-hak wanitanya itu, baik dari segi harta, dari segi tidak ada paksaan atau sebab-sebab lain yang harus Jadi kami hanya menjaga bahwa benar-benar orang yang poligami itu bukan karena paksaan, karena harta lainnya. Itu yang dijaga. Kalau kok mungkin negosiasi lain itu nggak bisa komentari itu. Iya. Artinya dengan adanya seruan dari salah satu partai politik itu, bagi kehakiman pengadilan agama melihatnya gimana? Ya, kami sebagai pintu izin, artinya pintu terakhir ya kami tetap dalam artian sesuai aturan. Kalau memang dia sanggup dalam artian memenuhi aturan dan mampu, ya silahkan gitu kan. Silahkan diajukan, nanti kita periksa gitu kan. Apakah sudah memenuhi sesuai aturan atau enggak. Mantap. Oke, makasih Pak Hakim. Itu tadi ya, kita sudah dengarkan. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan bagaimana pendapat Ustadz Abdul Somad dalam kaitan dengan poligami ini. Ayo kita dengarkan penjelasan beliau. Islam itu kan datang memberikan solusi. Jadi bagi orang yang bermasalah, misalnya tidak punya anak misalnya, atau dia punya kelebihan diberikan Allah, di antaranya kelebihan nafsu. Banyak orang berpikir hari ini lebih baik suaminya selingkuh, berzina daripada menikah. Jadi memang berat, karena itu kan terkait dengan perasaan perempuan. Tapi Islam itu dia ada hukum, dan perempuan pun kalau dia tidak mampu, dia juga punya hak khuluk. Bukan dia harus dipaksa sampai mati, dia hidup menderita, enggak. Di Islam tidak ada paksaan, Khuluk. jadi mudah-mudahan berita itu memberikan solusi, tidak menjadi masalah baru. Wallahu a'lam. Insyaallah, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Makasih Ustaz. Oke guys, tadi kita dengarkan di mobil bagaimana Pak Kepala Pengadilan Agama dan juga Ustadz Abdul Somad menjelaskan tentang poligami, fenomena poligami. Dari situ semoga kita bisa mengambil iktibarnya. Semoga bisa kita melaksanakan kehidupan ini dengan yang lebih baik lagi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan dalam kehidupan, mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari Tembilahan kami sampaikan kabar untuk jemaah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai Guys Official.